Kita sebagai generasi muda memiliki peran untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Maraknya perusakan alam dan lingkungan di sekitar kita mendorong kita generasi muda berperan penting dalam hal ini. Sudah saatnya generasi muda sebagai garda terdepan mengambil tindakan. Hai guys, salam generasi muda dan selamat Hari Bumi Sedunia. Menurutku nih Tom peran sebagai generasi muda dalam menjaga alam dan merawat lingkungan itu bagaimana? Menurut saya peran generasi muda dalam menjaga alam dan merawat lingkungan itu sangat besar. Mungkin kita bisa melakukan dengan cara tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan, tidak melakukan pembakaran sampah, terus penghematan energi dengan penghematan air, terus kita bisa lakukan dengan reboisasi atau penanaman ulang. Dan yang terakhir, kita harus melakukan prinsip 3R. Apa itu prinsip 3R? Jadi prinsip 3R itu yang pertama reuse atau menggunakan kembali, yang kedua reduce yaitu mengurangi, serta yang ketiga recycle atau daur ulang. Nah itu menurut saya, kalau menurut kamu bagaimana? Nah mari tong sama-sama telusuri apa sebab akibat serta solusinya untuk lingkungan. Macam saya lihat-lihat itu tempat nih kotor sekali kak. Iya, sampah banyak sekali. Macam di atas itu. Kamu bisa lihat toh? Bikin enak dilihat saja. Itu sudah, selain tidak enak dilihat juga sampah bisa merusak lingkungan. Iya, selain itu tipu dampak begitu lingkungan apa lagi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya sampah. Sampah sekarang sudah menjadi masalah yang sangat berdampak bagi keberlangsungan makhluk hidup. Ketidakpatuhan manusia membuang sampah pada tempatnya menyebabkan efek yang berdampak kepada kehidupan manusia. Sampah dapat didefinisikan sebagai material yang berupa sisa pembuangan rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Material tersebut dapat berwujud zat padat, cair, ataupun gas. Tak jarang, material tersebut adalah penyebab pencemaran lingkungan. Pembuangan sampah sembarang dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan dan bencana alam. Maraknya pembuangan sampah di sungai menyebabkan sungai tersebut menjadi kotor, bau sampah, dan ketersediaan air bersih berkurang. Kok macam cium bau asap kan tidak? Iya, Dari mana? bau asap, Kak. Iya, ada asap sana. Kau bakar-bakar apa? Tidak boleh bakar begitu. Kenapa jadi? Guys, padam nih. Tidak boleh bakar sampah begitu Itu sama saja merusak alam. Tidak ada. Padam Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari dampak-dampak. Kau lihat asap ini. Asap ini dia akan kemana? Kau tahu gak tidak? Dia bisa mencemari udara dengan tanah, kan tidak boleh begitu. Padam sudah. Aduh. Sudah kakak. Ya sudah kakak. Pembakaran sampah sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pembakaran sampah juga dapat menyebabkan kita terkena penyakit, dan pembakaran sampah juga dapat menimbulkan polusi udara. Polusi udara atau pencemaran udara terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat. Pembakaran sampah menyebabkan dampak negatif seperti pemanasan global dan juga kita bisa terjangkit penyakit. Pembakaran sampah juga dapat membuat tanaman layu. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mengambil peran dalam hal ini. Selain dapat menyebabkan polusi udara, pembakaran sampah juga dapat mencemari tanah. Residu dari pembakaran sampah yang dapat mencemari tanah dan air tanah hingga dapat memasuki rantai makanan manusia melalui tanaman dan hewan ternak. Jadi, stop buang sampah sembarangan. Alangkah baiknya kita membuang sampah pada tempatnya atau menggunakan prinsip 3R. 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. 3R ini dapat menjadi solusi dari banyaknya masalah yang diakibatkan oleh sampah. Seperti prinsip reduce yang adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Kita bisa menggunakan botol minum atau tumbler untuk mengurangi konsumsi botol plastik. Kita bisa menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.
Dan ada juga prinsip reuse yang adalah menggunakan atau memanfaatkan kembali produk yang akan kita buang. Kita bisa menggunakan sikat gigi lama untuk menjadi alat untuk membersihkan sesuatu. Baju yang sudah usang dapat digunakan kembali menjadi kain pembersih atau produk kreatif, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah prinsip recycle, yang berarti daur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah sampah menjadi produk baru yang bernilai ekonomis dan estetik, menambah penghasilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. Nah, jadi gitu guys, kita harus menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar kita. Ih, itu siapa yang kasih air baru terlepas mati? Kok tidak bertanggung jawab sekali kawan? Aduh, sorry, dari buru-buru jadi. Tidak boleh begitu, lain kali kita harus menghemat air untuk menjaga alam dan diri kita. Menghemat air penting untuk masa kini dan untuk masa mendatang. Jika kita abaikan melakukan cara-cara menghemat air yang tepat, maka risiko jangka panjangnya cadangan air akan cepat habis. Penanaman ulang atau yang biasa juga disebut reboisasi adalah tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki alam yang telah rusak menjadi baik kembali, yang biasanya dilakukan di hutan yang sudah gundul. Ini dilakukan demi mengembalikan fungsi alam sebagaimana mestinya. Banyak manfaat yang dapat diberikan dari penanaman ulang ini. Contohnya, penanaman ulang dapat membantu memulihkan ekosistem yang terganggu atau rusak akibat aktivitas manusia. Contohnya, seperti penebangan hutan, pembakaran hutan, atau konversi lahan. Dengan menanam kembali vegetasi yang hilang, ekosistem dapat kembali stabil dan fungsinya dipulihkan. Penghijauan kembali juga dapat membantu menyediakan sumber oksigen yang penting bagi lingkungan. Oksigen yang dihasilkan oleh tanaman membantu meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Dengan mengurangi konsentrasi CO2 dan polutan lainnya, penanaman ulang dapat membantu menjaga udara tetap segar dan sehat untuk dihirup oleh manusia dan makhluk lainnya. Masih banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari penanaman atau penghijauan ulang ini. Dengan penanaman ulang, ini menjadi salah satu langkah yang tepat bagi kita untuk memulai menjaga alam dan melestarikan lingkungan demi mendukung kehidupan berkelanjutan. Generasi muda memiliki peran krusial dalam menjaga kelestarian alam dan merawat lingkungan. Masa depan planet ini bergantung pada mereka, dan tindakan mereka hari ini akan menentukan dunia yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan, pelopor perilaku ramah lingkungan, inovator, penjaga pengetahuan, pendidik, dan penyadar. Dengan mengambil tindakan dan bekerja sama, generasi muda dapat memastikan bahwa planet ini tetap menjadi tempat yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan melakukan beberapa tindakan nyata seperti tidak membuang sampah sembarangan demi kebersihan lingkungan, tidak membakar sampah, menghemat energi dan air, menanam pohon, menerapkan prinsip reuse, reduce, dan recycle. Tindakan-tindakan ini menjadi cara yang tepat bagi kita generasi muda dalam menjaga alam dan merawat lingkungan. Tahu tuh apa dampak dan akibat bagi kita kalau tidak menjaga alam serta melestarikan lingkungan. Nah, untuk menjaga alam serta melestarikan lingkungan, butuh kesadaran diri dari kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi, ayo kita generasi muda mengambil tindakan dalam menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Kita adalah garda terdepan, tiang tengah dunia, bahu-membahu dalam hal ini. Jaga bumi kita demi generasi sekarang dan yang akan datang. Kita jaga alam, alam jaga kita.